Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Adam diciptakan, Allah Taala perintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Sebagaimana yang sudah sering kita dengar ya. Akan tapi iblis enggak mau sujud. Maka Allah Taala tanya, "Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk?" Ya iblis, apa yang membuat engkau ini enggak mau sujud? Maka apa kata iblis? Qala ana khairum minhu. Ya Allah, aku ini lebih baik, lebih bagus daripada Adam. Dia merasa lebih baik. Kenapa? Iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Ana khairum minhu katanya. Aku lebih baik pada dia. Maka hati-hati kalau ada orang yang suka ngomong ana khairum minhu, aku lebih baik. Nah, jangan-jangan sama kayak iblis, merasa diri paling baik. Ini adalah takabur ya. Maka Allah Taala perintahkan, qala fahbit minha fama yakun laka an tatakabbara fiha. Iblis, turun kau. Jangan kau ada di surga. Karena enggak pantas sombong di dalam surga. Fakhruj innaka minas saghirin. Keluarlah kau iblis karena engkau termasuk makhluk yang hina. Maka apa iblis permintaannya? Qala amdirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, berikanlah aku tangguh sampai hari kiamat nanti. Aku mau menggoda anak cucu Nabi Adam. Maka Allah tersampaikan, qala innaka minal mundhirin. Hei iblis, engkau dikasih tunda, dikasih tangguh sampai nanti kiamat nanti. Maka apa kata iblis? Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah mengeluarkan aku dari surga, karena engkau telah menghukum aku, la aqudanna. Ini ada baknya, bak qasam, yakni sumpah. Ini la aqudanna ada lam taukid dan nun taukid setingkat sumpah. Ini kata iblis, la aqudanna. Aku bersumpah, aku sungguh-sungguh akan menghalang-halangi anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus. Ya, inilah sumpahnya iblis. Tsumma la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku akan goda mereka anak cucu Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Digoda kita ini. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan tidaklah kebanyakan manusia ini beriman. Maksudnya banyak yang kufur, banyak yang enggak syukur. Maka Allah telah sampaikan, qala khruj minha mad'uman madhura. Iblis, keluar kau dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Lamang tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Iblis, siapapun yang mengikut engkau, mengikut jalanmu, kena godaanmu, maka kami akan penuhi neraka dengan kalian semua. Ini menggunakan minkum, yakni ya iblis berdarahnya dan juga manusia yang kena godaan sama iblis laknatullah alaihi. Jadi inilah awal daripada permusuhan iblis dan Nabi Adam. Nah, ini permusuhannya terus ini. Iblis dan pasukannya dan setan-setan, mereka nggak akan terima sebelum seluruh manusia ini berbondong-bondong bersama iblis masuk neraka juga. Nah, ini dia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis sebutkan dari Jabir bin Abdullah, ada riwayat mengatakan bahwasanya ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia disebabkan karena mau makan buah khuldi, maka Nabi Adam berdoa kepada Allah, ya Allah, telah terjadi permusuhan antara aku dengan iblis. Kalau engkau enggak tolong aku, maka aku pasti akan enggak mampu untuk menghadapi godaan iblis. Maka apa firman Allah Ta'ala? Karena Nabi Adam minta tolong kepada Allah, Allah Ta'ala sampaikan, Adam, tidaklah anak cucumu, tidaklah manusia ini melahirkan anak kecuali bersamanya ada malaikat. Jadi setiap manusia lahir itu ada malaikat. Kita ini juga masing-masing punya malaikat. Ada malaikat yang mendampingi kita. Tapi Nabi Adam masih memohon lagi kepada Allah karena ngerinya godaan iblis. Ya Allah, tambahkan lagi
Maka Allah Ta'ala sampaikan, Adam, kalau manusia ini berbuat salah, satu kesalahan, maka akan dibalas dengan satu dosa, satu kesalahan juga. Tapi kalau manusia ini berbuat satu kebaikan, balasannya 10 kali lipat. Dan bahkan bisa lebih banyak sesuai yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka apa? Nabi Adam minta lagi kepada Allah, ya Rabb zidni, tambahkan lagi. Karena belum sanggup, belum cukup untuk bisa menghadapi godaan iblis dan pasukannya. Maka Allah Ta'ala firmankan, hai Adam, pintu taubat itu terbuka selagi ruh masih ada di jasad. Masih ada pintu taubat. Nah, kita ini masih kesempatannya masih banyak. Masih dibukakan sama Allah Ta'ala pintu taubat. Akhirnya iblis pun minta sama Allah Ta'ala supaya dia sanggup menggoda anak cucu Adam. Maka apa kata iblis? Ya Allah, itu Adam itu adalah makhluk yang lebih engkau muliakan daripada aku. Kalau engkau nggak kasih bantuan sama aku, nggak kasih keringanan, pasti aku nggak akan sanggup menggoda Adam dan anak cucunya. Maka Allah telah sampaikan, iblis, tidaklah anak manusia lahir kecuali lahir pula bersamanya anak cucumu, yakni setan. Jadi inilah yang disebut dengan nama jin qarin. Jadi setiap manusia lahir, kita ini ada malaikatnya yang mendampingi kita, juga bersamaan kita itu juga ada jin, ya, namanya jin qarin. Kemudian iblis minta lagi kepada Allah, ya Rabb tambahkan lagi, supaya maksudnya apa? Supaya dia sanggup menggoda anak cucu Adam. Maka Allah telah sampaikan, tajri minhum majrad dam. Hei iblis, engkau bisa berjalan, bisa mengalir dalam darah anak Adam. Jadi setan itu bisa ada di dalam darah manusia. Wa tattakhiduna sudurahum buyuta, dan engkau bisa menjadikan hati manusia itu sebagai tempat tinggal, sebagai rumah. Sudurahum, hati, ya, dada. Qalbu, di hati. Qalbu itu bahasa Arab, ya. Kalau bahasa Indonesianya yang dimaksud ulama adalah jantung. Ini kalau jantung itu qalbu, 2 garis di bawah dada. Ini pas. 2 garis agak sebelah kiri sedikit, ya, di bawah dada. Itulah qalbu. Kenapa dinamakan qalbu? Ditaqallubihi, karena hati itu suka berbolak-balik. Berkawan dengan yang orang baik, ikut baik. Berkawan dengan orang yang jahat, ikut jahat. Jadi kita ini punya qalbu, ya, punya satu gumpal daging yang namanya qalbu, karena dia suka berbolak-balik. Nah, jadi intinya ternyata musuh kita yang nyata sekarang inilah musuh yang nggak nampak mata, tapi dia bisa ada di badan kita, bisa mengalir dalam darah manusia. Ya, setan itu bisa ada di dalam pembuluh darah manusia, terutama pembuluh darah yang intinya itu ya di jantung, ya, pompanya, pompa darah itu, ya, itu di jantung. Jadi dari jantung darah itu dipompa, dia dialirkan ke seluruh tubuh. Ya. Nah, kemudian kita akan bahas pertanyaan Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, karena ini yang kita bahas adalah kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Beliau menanyakan tentang orang yang bisa melihat setan. Ada orang yang melihat penampakan hantu. Maka kata Imam Al-Ghazali, bagaimana mungkin setan itu kok bisa menampakkan wujud kepada sebagian manusia, tapi sebagian yang lain nggak bisa? Kenapa? Kalau memang nyata setan itu, kenapa kok hanya sebagian yang dinampain oleh setan? Ini kan tanda tanya ini. Ada apa ini? Kenapa hanya orang indigo aja? Ya, hanya indigo aja yang bisa melihat, indigos. Yang lain nggak bisa. Ini untuk para indigos pertanyaannya. Kemudian Imam Al-Ghazali katakan, wa idza ra'a suratan fahal hiya suratuhul haqiqiyah. Kalau misalnya ada orang yang melihat setan, ada orang indigo, pertanyaannya apakah setan yang dilihat itu wujudnya asli, nengok hantu-hantunya betul memang hantu,
dalam wujud aslinya, atau memang dia menyerupai wujud yang lain. Nah, bukan wujud yang aslinya. Pasti kalau orang yang sudah pernah nengok hantu, apa dia bilang? Ya asli lah, mana mungkin nggak asli, orang aku nampak jelas kok asli. Tapi Imam Al-Ghazali buat pertanyaan lain lagi. Oke, kalau gitu, kalau memang asli ya, kalau memang asli bentuknya nyata, wujud aslinya, kalau gitu kenapa setan itu bisa berubah-ubah bentuknya? Ada orang dinampai hantu, pertama seorang wanita cantik. Nah, setelah lama-lama dekat-dekat berubah tiba-tiba menjadi wujud yang menyeramkan. Imam Al-Ghazali tanya, yang mana yang betul yang hantu itu? Yang cantik tadi atau yang wajahnya seram? Yang mana yang asli? Terus kata ini, Gos, alah, pokoknya asli semualah. Mau yang seram, mau yang cantik, pokoknya itu memang hantu katanya. Maka Imam Al-Ghazali juga buat pertanyaan lagi supaya orang-orang indigos, orang-orang yang katanya bisa melihat hantu ini bisa mikir ya. Oke, kalau gitu, kalau memang dia masih asli juga walaupun berubah wujudnya, sekarang ini kenapa ada hantunya orang yang gentayangan? Ada orang meninggal kan, katanya hantunya gentayangan. Kenapa ada dua orang di dua tempat yang berbeda dinampain hantunya si fulan di jam yang sama? Kenapa bisa demikian? Nah, ini pertanyaan untuk orang-orang yang indigo. Jadi dibahas sama Imam Ghazali. Memang betul nampak asli atau bukan? Pertanyaannya itu dia. Maka kata Imam Ghazali, ketahuilah, yang namanya jin itu sebetulnya nggak bisa dilihat. Kenapa? Jin dan malaikat, fa innal malak wasyaiton, sesungguhnya malaikat dan syaitan itu sebetulnya punya wujud asli. Wujud aslinya ada, tapi manusia tidak bisa melihat. Bagaimana manusia bisa melihat? Manusia itu bisa melihat hanya dengan binurin nubuwah, bi anwarin nubuwah, dengan nur kenabian, dengan cahaya kenabian. Itulah orang-orang yang bisa melihat. Jadi nggak sembarang orang bisa melihat setan. Nggak bisa sembarang orang, nggak bisa. Jadi kalau sekarang ini ada yang mengatakan bisa nampak hantu, itu dia dibohongi, nggak nampak sebetulnya. Dia hanya ditipu sama setan. Itu bukan wujud nyatanya. Kenapa? Karena Nabi sendiri itu melihat malaikat pun. Ini kan malaikat juga sama-sama gaib ya. Nabi melihat malaikat pun itu hanya 2 kali. Yang pertama Nabi melihat malaikat ketika di Gua Hira. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi melihat malaikat itu ketika peristiwa Mi'raj. Itu malaikat dalam hadis disebutkan menyerupai seorang pemuda yang tampan, seorang sahabat yang bernama Dihya Al-Kalbi. 2 kali saja Rasulullah melihat malaikat. Kemudian juga ada dakwahnya Nabi kepada bangsa jin, sebagaimana yang diceritakan dalam surah Al-Jin. Nah, sekarang kita bahas tentang penampakan hantu. Dalam hadis Nabi bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Setan itu bisa berada di pembuluh darah manusia. Nah, biasanya kalau ada orang yang melihat hantu, ada penampakan, sebelum nengok hantunya, dia bulu kuduknya sudah merinding. Maksudnya apa ini? Berarti setan itu sudah ada di bulu kuduknya, tengkuk. Karena tengkuk manusia ini, pundaknya ini qafiyatur ras, yakni pusat ya. Pusatnya pembuluh darah. Jadi persimpangan dari pembuluh darah yang dari tangan, dari kepala, dari kaki, itu simpang jalannya itu ya di pundak. Jadi itu tempat masuknya setan, di situ dia. Ketika seorang itu bisa melihat hantu, itu tandanya setan itu sudah bukan lagi di pundaknya, tapi sudah ada di pembuluh darah mata. Nah, kita akan buktikan ya cara kerja mata. Bagaimanakah cara kerja mata? Itulah yang
terapkan pada kamera HP, pada kamera lah diterapkan ya. Kita akan bacakan apa ya, kayak lagu gitu ya, ada di sekolah ini tentang cara kerja mata. Cahaya masuk ke kornea, ditangkap oleh pupil mata, dibelokkan oleh lensa mata, ditangkap terbalik oleh retinanya. Ujung syaraf mengirim isyarat, disampaikan ke bagian otak, lalu otak menerjemahkannya. Itulah caranya kita bisa lihat. Jadi semua cahaya, pantulan cahaya itu masuk ke kornea, ditangkap oleh pupil mata, dibelokkan oleh lensa mata, kemudian ditangkap terbalik oleh retina, kemudian ujung syaraf memproses, sinyalnya dikirim ke otak, baru dari otak diproses, dikenali, oh bentuknya seperti ini, warnanya seperti ini, ya kan? Nah, contoh misalnya, ini HP ini kan, ini pantulan cahayanya sampai ke mata, juga sampai ke pantulan cahaya ini sampai ke mata Bapak Ibu sekalian, sehingga bisa melihat warnanya, bendanya. Terus kita akan bahas bagaimana orang yang matanya rabun, ada kena katarak, ada kena glaukoma. Yang pertama ada namanya kena penyakit macular degeneration. Itu pandangan matanya terhalang di bagian depan, jadi gelapnya bagian depan sini. Kemudian ada juga namanya penyakit katarak, pandangannya buram, kayak berkabut pandangannya. Kemudian juga ada diabetes retinopati, itu dia kayak ada gelap di sebagian, kayak bintik-bintik ya. Misalnya mandang sana nih, di sini gelap, di sini gelap, kayak bintik-bintik itulah, bintik-bintik, bulatan-bulatan gelap pandangannya. Kemudian kalau glaukoma itu yang nampak jelas bagian depannya aja, pinggir-pinggir pandangan matanya sini-sininya itu gelap, itu glaukoma. Nah, kesimpulannya setiap orang yang ada gangguan penyakit mata itu di lensanya, kalau katarak lensanya kotor ya. Kemudian kalau dari diabetik retinopati itu di belakang retina itu ada pembuluh darah yang rusak, sehingga menimbulkan bercak, sehingga menghalangi pantulan cahaya. Jadi apapun yang menghalangi pantulan cahaya sampai ke retina mata, itulah yang menyebabkan penangkapan cahaya dari luar ke retina mata itu nggak sempurna penangkapan cahayanya. Sehingga apa? Sehingga makanya ada orang nampak kok pandangannya ada sebagian gelap di matanya, ataupun glaukoma, pandangannya gelap. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang bisa melihat hantu? Itulah karena di dalam pembuluh darah matanya itu setan itu di sana dia mengalirnya. Jadi dia menghalangi cahaya yang masuk ke dalam retina. Dia menampakkan satu bentuk. Apa buktinya? Kalau memang kenyataannya setan itu memang nggak nampak di situ. Buktinya ketika sebelum melihat hantu dia sudah merinding. Kalau memang setannya ada di sana jauh, kenapa sebelum nengok di sini dia merinding duluan? Berarti kan memang di sini bukan di sana. Itu yang pertama. Kemudian kenyataannya hanya dia yang bisa melihat, yang lain nggak bisa melihat. Contoh melihat yang zahir, ini melihat HP. Karena ini nyata, ini memiliki pantulan cahaya. Setiap mata orang yang sehat bisa sampai pantulan cahaya ini ke dalam mata kita masing-masing, sehingga kita bisa melihat bendanya. Tapi kalau misalnya ini setan, ini hantu, yang bisa melihat kok hanya orang indigo saja. Apakah pertanyaannya? Apakah pantulan cahaya hantu itu hanya sampai ke matanya indigo? Bukan. Karena kalau memang bentuknya wujud asli ada di sini, pantulan cahaya akan sampai ke setiap manusia yang sehat matanya. Tapi kenyataannya enggak.
hanya sampai kepada para indigos, orang indigo aja. Berarti wujud asli itu nggak di sini. Wujud asli di mana? Ada di dalam mata. Ada di dalam mata. Itu ya. Kita akan bahas tentang fakta kenapa orang yang melihat setan itu hanya di malam hari. Umumnya orang yang dinampai hantu kok malam hari. Yaitu tadi, penampakan setan yang ada di pembuluh darah mata itu akan nampak sempurna ketika dibantu dengan malam, dengan gelap. Itu dia ya. Kenapa malam hari? Kalau orang mengatakan, iya setan nggak mampu nampak di siang hari karena takut sama matahari, ini nggak mungkin. Apa? Karena buktinya ada orang kesurupan di siang hari. Buktinya setan ada di siang hari. Buktinya si fulan wah itu kesurupan, berarti kan memang ada setan di siang hari. Tapi yang anehnya orang kesurupan ada di siang hari, tapi jarang ada orang yang bisa dinampain hantu di siang-siang. Siang bolong ini nggak bisa dia kayak gini terang gini, mana nampak hantu. Ketika gelap baru agak nampak. Kenapa? Ada di pembuluh darah mata, itu dia menghalang-halangi. Kemudian ada juga ketika umumnya ini kita sering dengar kalau katanya hantu gentayangan itu karena dia nggak diterima sama bumi, makanya hantu itu gentayangan, kakinya nggak nempel bumi. Kalau nempel bumi dia terbakar. Salah. Kenapa? Ya namanya bayangan di mata, mana bisa nampak? Mana bisa nampak kayak menampak di bumi? Orang dia di sini kok di mata setannya. Makanya nggak nampak dia, kayak bayang-bayangan aja gini. Namanya apa? Penampakan di retina mata. Pasti dia nggak akan sempurna, kayak goyang-goyang gitu dia. Begitu juga dengan mendengar suara hantu, nggak semua. Ibu-ibu tengah malam dengar ada suara anak bayi nangis, bapaknya ngorok aja, dibangunin, habis itu nggak dengar ya, cuma si ibunya aja yang dengar suara anak bayi nangis. Ini kenapa bisa seperti ini? Itu sama kayak ada orang yang kemasukan semut. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ada orang yang kemasukan semut di gendang telinganya, cuma dia aja yang dengar langkah-langkah semut, ya kan? Berebek kupingnya, cuma dia yang bisa dengar, yang lain nggak dengar. Kenapa? Cara kerja telinga manusia itu adalah menerima gelombang suara sehingga sampai ke dalam lubang telinga, sampai ke gendang telinga sehingga menimbulkan getaran di dalam gendang telinga. Intinya semuanya itu diproses, sinyalnya dikirim ke otak. Dan dari gelombang tadilah, dari getaran tadi dikenali, oh ini suaranya ini, suara musik, ini suara orang ketawa. Kenapa? Dari sumber gelombang suara itulah, karena suara itu ada gelombangnya masuk ke gendang telinga, sehingga ada getarannya. Pertanyaannya, bagaimana dengan mendengarkan suara hantu? Kenapa hanya sebagian orang saja? Tidak semua yang bisa mendengarkan suara hantu. Itu sama kayak ada orang hanya sebagian saja yang kemasukan semut di telinganya, cuman dia yang dengar, yang lain nggak dengar. Jadi kalau langkah semut, walaupun langkah semut itu nggak ada suaranya, tapi kalau pas dia digendang telinga, itu sampai suaranya digendang telinga, getarannya terasa, ya kan? Yang lain nggak tahu. Kemudian kita bahas juga bagaimana dengan orang yang kesurupan. Itu tandanya akalnya itu bukan dia lagi yang mengendalikan, tapi setanlah yang mengendalikan. Kalau ada orang kesurupan, itu di otaknya sudah ada setannya di sana. Makanya kadang dia bisa ketawa, bisa nangis sendiri, dibangunin dia, setelah dia sadar dia nggak tahu. Tadi dia ngapain aja dia nggak tahu. Makanya ketika ada orang kena sihir, ketika ada orang kena gangguan setan, kenapa bisa diobati dengan bekam? Ada orang kemasukan setan, itu kalau dengan bekam insya Allah hilang. Hilang di waktu itu ya. Nanti nggak tahu, tak balik lagi nggak tahu. Pokoknya sewaktu itu hilang. Ternyata apa? Ketika setan merasuki seorang, itu kan dia mengendalikan otak. Nah sama tukang bekam,
dibekam kepalanya, keluarkan darahnya, itu pasti akan mengganggu kerja setan di otak manusia. Makanya dengan bekam. Kemudian juga ketika ada orang yang kemasukan setan, Bapak Ibu pernah dengar obatnya, caranya adalah dengan dipejet jempolnya, jempol kaki ya, pejet kuat. Kalau ada orang kemasukan, pasti dia ngamuk-ngamuk. Kenapa? Karena dalam dunia refleksi, pijat totok kaki itu, ternyata jempol kaki itu untuk mengobati sakit kepala. Ya otomatis terganggu lah dia, ya kan? Karena saraf yang ada di jempol kaki itu langsung nyambung ke bagian otak. Sedangkan setannya di waktu itu lagi bekerja di otak. Ibaratnya supirnya bukan manusia lagi tapi setan. Dan dia yang mengendalikan, ya kan? Nah, dipejet jempolnya, ngamuk-ngamuk dia. Nah, umumnya kita kalau melihat ada orang kesurupan pasti bilang, oh ini kemasukan jin, ini kemasukan setan. Semua orang tahu itu. Tapi kalau ada orang yang bisa melihat penampakan, indigos misalnya, orang nggak percaya kalau itu kemasukan. Padahal itu sama. Itu sama, setan juga ada di pembuluh darah mata. Sebagaimana ketika kerasukan, setan itu ada di pembuluh darah otak, ya. Makanya Imam Al-Ghazali katakan tidak ada orang yang bisa melihat wujud setan yang sebenarnya kecuali melihatnya dengan nur kenabian. Tapi sekarang ini dia bukan wali, bukan ahlul kasyaf, kok bisa nengok setan? Padahal ke masjid pun tak pernah, ibadah pun kadang kudung, tapi kok bisa nengok setan? Apakah dia ahlul kasyaf? Bukan. Dia ditipu sama setan. Setan itu ada di pembuluh darah mata. Ada anak-anak yang dari kecil itu dia bisa nengok hantu dari kecil, maka dibawalah ke dukun, ke orang yang punya khodam jin juga. Sampai sana si anak tadi, khodam jin yang ada di tubuh anak tadi, kenapa sering dia lihat penampakan, diambil sama dukun, ditarik gini. Habis itu si anak itu tidak lagi bisa melihat penampakan. Apa itu tandanya? Khodam jin yang sering masuk ke tubuh si anak yang berada di pembuluh darah mata sudah diambil sama si dukun. Nah itu dia tentang melihat penampakan. Karena jelas-jelas Nabi sudah mengatakan inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Ya, setan itu berada dalam pembuluh darah manusia. Dan juga ada yang namanya setan itu disebut dengan yusamma khanzab, disebut dengan setan khanzab. Apa itu? Setan yang khusus mengganggu manusia ketika sholat. Kalau Bapak Ibu sekalian sholat terburu-buru, habis takbir ingatnya nggak ingat Allah, ingat kalau ibu-ibu ingat, tadi masaan kompornya belum dimatikan pula itu. Jemuran belum diangkat lagi. Kalau yang bapak-bapaknya teringat masalah kerjaan, ya kan? Pokoknya pikiran kita itu kalau sholat nggak ingat sholat aja, ingatnya lain aja. Kalau mungkin adalah bisa video yang bisa merekam isi otak kita ketika sholat, ditampakkan kepada manusia, pasti kita akan malu. Karena apa? Banyak kan ketika sholat pikiran kita apa-apa aja yang dipikiran itu, macam-macam aja yang dipikirkan. Nah itulah godaan yang namanya setan khanzab, khusus mengganggu orang yang sholat. Kadang-kadang lupa gerakannya, udah 3 atau 2. Maka kaidah fikihnya al yakin la yuzalu bisyak. Ini masuk fikih. Kaidah fikihnya al yakin la yuzalu bisyak. Yang yakin itu nggak bisa dikalahkan dengan yang ragu. Yang yakin apa? Kalau sholatnya ragu apakah 2 atau 3, yang yakin yang sudah pasti kan 2. Yang meragukan adalah sudah 3 atau belum. Maka yang diambil yang yakin. Yang yakin udah pasti 2. Kalau 2 udah pasti nih, 3 yang belum tentu. Maka yang diambil adalah yang yakin yang 2. Berikutnya ada setan yang mengganggu ketika orang sedang berwudu. Namanya setan al-wahan. Setan al-walhan namanya. Apa kerjaannya? Ini biasanya ini
Ini udah bolak-balik saya sampaikan ketika saya ngisi fikih di sini. Ketika orang wudu biasanya kayak macam kayak buang angin kayaknya. Tapi kalau nggak ada suaranya ya, nggak ada suara, bau juga nggak ada. Nah, ini udah kerjaan dia ini. Ini pasti bukan buang angin. Karena kalau yang namanya buang angin itu pasti ada suaranya. Ataupun kalau nggak ada suaranya, ada baunya. Dua itu aja tandanya. Kalau nggak ada itu berarti ini kerjaan setan ini. Ini biasanya kalau orang wudu ini sekali aja kita biasa kayak gitu. Misalnya mau wudu, kayaknya buang angin nih, wudu lagi. Itu biasa-biasa gitu-gitu aja kerjaannya. Asal wudu kayak perasaannya kayak ada angin aja yang keluar. Setiap wudu selalu seperti itu. Maka udah lawan, tidak ada itu. Pokoknya selagi aku nggak dengar suara, selagi aku nggak dengar, nggak mencium baunya, ini bukan buang angin. Ini kerjaan setan al-walhan. Udah aku yakin ini sah wudunya. Udah. Bisa-bisa hilang itu, bisa-bisa. Nggak mau lagi ganggu dia. Kenapa? Tahu pula dia aku yang goda ya. Nggak mau dia lagi ganggunya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam sebuah hadis Nabi bersabda tentang masalah nguap. Fa idza tata'aba ahadukum falyadha' yadahu 'ala fihi. Nabi bersabda, ketika salah seorang di antara kalian itu tasa'u, menguap, maka kata Nabi, maka hendaklah letakkan tangan itu di mulutnya. Kenapa? Karena ketika seorang itu menguap, faqala dia kan misalkan kalau menguap, wah gitu kan. Puas nampaknya kalau gitu ya. Maka apa setan? Katakan, fa inna syaitan yadhaku min jawfihi. Maka setan tertawa dari dalam tubuh manusia. Innallaha yuhibbul atas wa yakrahu tasa'ub. Allah itu suka dengan bersin, tapi Allah enggak suka dengan yang namanya nguap. Karena nguap itu dari setan. Makanya ini kadang-kadang kalau kita payah tidur malam, bagi bapak-bapak, ibu-ibu payah, udah baca aja Al-Quran. Malam payah kali kayaknya karena udah tua ini, ya kan? Baca Quran, insya Allah ngantuk. Apalagi ditambah nguap, cepat itu ngantuk ya. Jangan minum kopi tambah melek nanti matanya. Ada orang yang nguap, saking dia lepaskan nguapnya itu sepuas-puas dia, terbuka mulutnya lebar kali sehingga rahangnya ini engselnya salah posisinya, salah posisi. Akhirnya mangap aja dia. Saya punya murid ngajar saya ada ngaji SMA, saya ajari dia, Ustaz izin nggak ngaji dulu ya. SMS tapi bukan nelpon, nggak bisa nelpon dia, nggak bisa ngomong. Orang nutup aja nggak bisa. Izin nggak ngaji, ya udah nggak ngaji. Rupanya besok jumpa udah 2 minggu diperban dari ujung kepala sampai rahang, dikuatkan gini, nggak boleh goyang rahangnya. Itu tadi akibat menguap terlalu lebar, tahan aja. Nah bagi kita yang sedang ngaji, kadang-kadang kan kalau orang ngaji suka ngantuk. Maka bagi yang ngaji suka ngantuk, ketika ada mau nguap, tahan sekuat-kuatnya. Jangan biarkan ada angin yang masuk. Misalnya mau nguap nih, tahan, jangan kasih masuk dia. Itulah caranya untuk menghindari ngantuk. Caranya ya. Biasanya itu kalau kita lagi baca Quran, lagi ibadah, suka itu. Entah itu di pengajian, lagi baca Quran, lagi sholat, itu suka aja. Kemudian juga bagi yang kalau ngantuk ketika kita ibadah, kan kata Nabi, inna syaitan yajri min ibni Adam majradam. Setan itu berada dalam pembuluh darah. Biasanya itu kalau ngantuk itu yang paling berat di sini dia, berat sama belakang sini, sama seluruh kepalanya berat itu. Coba sekali-sekali Bapak Ibu sekalian kalau ngantuk dipijit kuat ini, sama bagian belakang sama kepala, rasanya enak kali rasanya. Ya karena memang di situ beratnya.
Jadi darah yang ada di situ, yang di situ ada setannya, itu kita pijit kuat-kuat supaya dia hilang di situ dia. Ataupun dengan cara wudhu kalau misalnya ngantuk, ya kan? Kenapa? Karena setan itu diciptakan dari api. Dalam hadis disebutkan setan itu diciptakan dari api. Sedangkan wudhu itu menggunakan air. Maka kalau wudhu insya Allah hilang ngantuknya dengan wudhu. Nah, itu salah satu caranya untuk menghilangkan ngantuk. Juga kalau untuk menghilangkan orang yang amarah, lagi ngamuk-ngamuk nih. Kata Nabi kalau orang ngamuk, orang lagi marah, lagi ghadab, disuruh duduk, aksa duduk. Jangan kasih dia berdiri. Berdiri masih ngamuk juga, suruh dia terbaring. Nah. Ataupun dia suruh dia wudhu, maka insya Allah hilang marahnya. Kenapa? Karena kalau orang marah, setan itu berada di dalam lipatan-lipatan kolbu, di dalam hati. Itu semakin kuat kerjanya di dalam pembuluh darah jantung. Makanya orang yang emosi, detak jantung itu lebih kencang. Pembuluh darahnya itu pompanya lebih kencang. Nah, inilah termasuk kerja setan juga dia di sana. Dipompa kencangnya ya kan? Alirannya deras. Ya kalau sehat. Kalau hipertensi, takut banget nanti pembuluh darahnya pecah karena pompanya terlalu kencang, pecahlah pembuluh darahnya, lewatlah. Makanya kan kalau orang darah tinggi kadang suka gitu kan. Ada yang sampai pecah pembuluh darah karena emosi terlalu tinggi. Kenapa? Kalau emosi terlalu tinggi, dia punya penyakit darah tinggi, sementara pompanya kekencangan. Akhirnya pembuluh darah itu nggak sanggup karena terlalu tinggi pompanya. Akhirnya apa? Ya, akhirnya pecahlah pembuluh darahnya. Maka inilah kita hari ini membahas tentang tasawuf ya, tentang hati, tentang setan yang menggoda manusia, yang berada dalam pembuluh darah manusia. Makanya kalau ada orang yang ngobati orang kemasukan, kadang-kadang diambil di kepala, kadang-kadang diambil di kaki, di badan, ya karena emang di situ dia, di pembuluh darah yang ada di seluruh tubuh. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada godaan setan yang terkutuk. Amin Allahumma amin. Jadi mungkin cukup demikian ya Bapak Ibu sekalian pembahasan kali ini. Tapi kayaknya karena ini bukan fikih, kayaknya enggak ada pertanyaan ya? Ada. Yang mengganggu ke sholat. Katanya kan ketika sholat itu, ketika azan berkumandang, setan lari dulu. Setelah selesai azan, setan datang lagi. Ketika qamat, setan lari, selesai dan datang lagi. Nah, kita ketika sholat, kita minta perlindungan kepada Allah, ya kan? Jangan terganggu setan. Ternyata ketika sholat terus juga ganggu juga kan. Macam mana ada kira-kira supaya jangan terganggu juga. Menghindari gangguan ya, setan. Katanya kan sholat yang khusyuk itu sholat yang paling baik kan gitu. Tapi ketika kita sholat ini sering terganggu itu. Walaupun kita sudah baca doa perlindungan, Alhamdulillah setan rajim gitu misalnya ketika sholat. Apakah ada pihak yang lain supaya ketika sholat itu tetap bisa khusyuk kita? Satu, duanya mengenai mau meninggal. Dan ketika mau meninggal itu kan katanya iblis itu mau datang dia kan. Meninggal. Nah, bagaimana kira-kira mengusir iblis itu ketika orang meninggal supaya jangan terganggu orang meninggal? Apa setan apa namanya Ustaz? Nah, cara menghindari gangguan setan ketika sholat. Yang pertama baca doa Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Itu sebelum sholat dibaca, sebelum takbir baca itu. Intinya kalau yang nggak bisa ya minimal baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kan udah umum ya, udah bisa semua ya. Minimal itu. Intinya apa? Intinya berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk.
Dan bukan hanya dibaca, dihayati dalam hati, juga dalam hati memang betul-betul doa, ya Allah jauhkan aku daripada godaan setan. Yang pertama. Yang kedua ya harus waspada lah, tidak boleh lengah. Itulah ketika sholat harus selalu menghayati apa yang kita baca. Yang kita baca itu kita hayati. Kita misalnya baca Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdi, kita artikan itu, kita tahu artinya. Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdi, Maha suci Allah yang maha agung dan maha terpuji. Nah, itu kita hayati. Walaupun dalam usaha itu kadang-kadang meleset juga nya itu, kadang-kadang malah banyak melesetnya, menghayal-ngayal. Tapi paling enggak kita ada usaha. Nah, setan enggak ada istirahat menggoda manusia. Kalau setan ada istirahat menggoda manusia, kita juga pasti bisa santai. Tapi mereka enggak ada istirahat. Sebelum nyawa ini hilang dari tubuh manusia, dia enggak akan pernah yang namanya istirahat. Jadi yang jelas cara menghilangkannya ya berdoa kepada Allah dan juga berusaha menghayati apa yang kita baca di dalam sholat. Dan selalu waspadalah, selalu ingat aku sholat. Kalau misalnya tiba-tiba baru aja kadang-kadang gitu, iya aku sholat ya, udah balik lagi, jangan ngayal lagi. Berusaha itu untuk memahami. Udah berusaha memahami pun kadang-kadang itu ada jadi tiba-tiba kok udah kemana aku menghayal ya? Udah sampai sini aja kok hayalan aku. Sampai jauh ini. Oh, aku lagi sholat ini. Balik lagi, aku bacain lagi. Aku hayatin lagi apa yang aku baca. Gitu terus itu. Yang penting kita ada usaha untuk menghindarinya. Berkenaan dengan setan, dia ketika azan dan iqamat lari, karena azan dan iqamat itu manggil apa? Manggil orang supaya sholat. Dan manggil orang itu artinya dakwah. Setan itu dakwahnya ngajak neraka, sedangkan azan dan iqamat ngajak sholat, intinya ngajak masuk surga. Maka itulah yang paling ditakuti setan, ketika dia ngajak orang masuk neraka, sementara ada manusia yang ngajak masuk surga, lari dia. Tapi setan nggak pernah takut yang namanya orang ibadah. Diganggu lah nama orang ibadah, sholat diganggu. Kemudian mengenai orang yang mau meninggal dunia diganggu setan. Nah ini nggak bisa diganggu dia. Kecuali orang itu mendapatkan pertolongan Allah disebabkan dia adalah orang yang soleh, yang ibadahnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bantu. Ya kan? Nah, orang yang mau meninggal dunia apalagi dia nggak sholat, wala'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik, itu hausnya dahsyat. Seandainya seluruh air lautan dimasukkan ke mulutnya, hausnya nggak hilang. Di saat itulah iblis datang sama dia. Wak, aku siapa? Kau kan bapakku katanya. Nampak iblis ini dalam wujud bapaknya si orang yang mau meninggal, abangnya, adiknya, orang yang dicintainya. Dia katakan, mau minum ini? Iya, aku haus sekali. Kalau mau minum ini, kamu harus ngikutin kami, karena kami udah sukses bahagia. Apa gimana caranya? Allah itu nggak ada sebetulnya. Nabi Muhammad itu nggak ada itu. Kau harus meyakini ini. Kalau kau yakin ini, ku kasih minum kau. Nah itulah. Takutnya ketika manusia itu mau minta minum, dikasih minum, dan dia mau meyakini bahwasanya Allah nggak ada, di saat itulah nyawa dicabut. Nah itu yang paling ngeri. Akhirnya mati dalam keadaan nggak beriman. Kenapa? Yang paling intinya kan tinggal finish-finishnya. Ketika mau meninggal dunia itulah finishnya. Jadi itulah dia gencar, nggak akan dia mundur ya. Kecuali Allah Ta'ala tolong orang itu aman. Yang terakhir siapa? Orang yang amal ibadahnya betul kepada Allah, orang yang taat. Kalau emang dia orang yang soleh, seorang ahli surga, maka ketika mau meninggal dunia Allah tampakkan itu surga di depan matanya. Ketika itulah godaan iblis tidak ngaruh sama dia. Maka bagaimana cara menghilangkan godaan iblis? Ketika orang mau meninggal dunia itu tetap ada dan tidak bisa dihindari. Akan tapi ketika dia ditolong sama Allah, karena ada orang yang beriman, orang yang soleh, ditampakkan surga, ditampakkan dari depan matanya, hilang semua itu godaan iblis. Maka dia insya Allah aman.
Maka bagaimana caranya cara menghindari godaan iblis? Dari sekaranglah kita perbaiki amal kita, ibadah kita, perbaiki kualitas iman kita. Dari situ dia. Dari semenjak sekarang ibadah diperbaiki untuk agar terhindar daripada godaan iblis laknatullah alaih, dan banyak-banyak berdoa kepada Allah semoga kita ditolong sama Allah Ta'ala dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Terutama setiap sholat sertakan dalam doa kita itu jangan lupa doa minta husnul khotimah. Ya, kita doa pribadi, doa masing-masing, jangan lupa minta mati dalam keadaan husnul khotimah, minta hidayah sama Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara menghindari daripada godaan setan yang terkutuk ya. Dan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua, dan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam surga dan jauhkan kita daripada azab api neraka. Amin Allahumma amin.